Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah agak lama nih kita belum melanjutin video kita bedah buku Seven Habits. Yang terakhir kali kita sudah masuk di habit yang ketiga ya. Kali ini kita melanjutin perjalanan kita habit 3 karena kita akan mulai masuk ke sebuah tools yang menarik sekali. Dulu banget waktu awal-awal saya baca buku ini, saya meremehkan ya karena saya bukan schedule person gitu ya, bukan orang yang senang bikin schedule, bikin agenda, karena seringkali gagal gitu ya. Tapi ternyata di sini ada penyebabnya ya, kenapa kok scheduling yang dulu pernah saya coba itu eh, gagal saya eksekusi ya. Satu sisi mungkin karena disiplin ya, tapi sisi lain karena sistemnya sendiri sebenarnya mungkin udah nggak cocok dengan masa sekarang. Nah, gitu kira-kira. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas bagaimana harusnya kita hidup di kuadran 2. Gitu ya, di time matrix itu kita harusnya hidup di kuadran 2, kuadran yang sifatnya jangka panjang, antisipatif, bukan di kuadran 1 atau bukan di kuadran 4 jelas karena dia tidak mendesak, tidak penting. Bukan juga di kuadran 1 atau 3 karena sebenarnya yaitu kuadran yang datang tanpa kita minta, dia pasti ada dalam keseharian kita, harus kita kerjakan yang satu terutama. Tapi kalau berhenti di situ maka kita nggak akan bisa mengalami kemajuan, mencapai efektivitas ya. Keberhasilan yang terus meningkat itu nggak akan bisa berhasil karena terus menerus berada di dalam krisis. Nah, maka dianjurkan untuk yuk bergerak di kuadran 2 gitu. Nah, realnya seperti apa sih? Ya, kita bisa bergerak di kuadran 2. Nah, jadi di video ini kita akan masuk ke dalam bahasan esensi sebelum ke tools alat bantunya. Itu adalah esensi dari bisa punya waktu buat kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu problemnya itu tantangannya. Karena dia itu tidak mendesak dan impactnya tidak kelihatan segera, maka kita harus proaktif menjadwalkannya. Aktivitas kuadran 2 yang sifatnya perencanaan, pembaruan, membangun hubungan, antisipasi itu tidak pernah menjadi sesuatu yang langsung kelihatan jangka pendek dan tidak pernah juga mendesak. Kalau mendesak di satu ya. Nah, karena itu kita mesti proaktif naruh jadwal itu. Nah, pertanyaannya dari mana datangnya? Nah, gitu. Jadi rupa-rupanya satu bahasan yang menarik ketika kita bicara soal hidup di kuadran 2 adalah bukannya kita nggak mau karena kita malas, tapi misalnya kita nggak olahraga tuh bukan nggak melulu karena malas, kita nggak belajar itu juga bukan karena melulu karena kita malas, tapi karena ya memang nggak ada waktu kelihatannya gitu. Jadi kita harus make time. Masalahnya make time itu dari mana? Nah, Pak Kofi membahas dengan sangat menampar sekali di bagian ini ya. Jadi kalau di buku saya ini ada di halaman 164 ya, di bagian yang namanya what it takes to say no. Nah, jadi dimetaforkan oleh beliau bahwa kuadran 2 itu kan sesuatu yang penting. Jadi kita harus say yes. Nah, untuk bisa say yes ke situ harus ada yang say no, ada yang kita nafikan, ada yang kita tidakkan, ada yang kita singkirkan. Nah, yang jelas-jelas bisa kita singkirkan dengan proaktivitas kita adalah kuadran 4. Segala aktivitas yang gak berguna, yang cuma leyeh-leyeh yang gak jelas, yang ngobrol kepanjangan, yang gosip kemana-mana, nonton film yang terlalu berlebihan, game yang terlalu berlebihan, nonton tontonan yang gak mendidik, yang gak bikin pikiran kita tambah tajam. Udahlah, proactively singkirkan itu semua. Nah, itu cuma masalah kemauan aja sebenarnya. Tapi waktu kita masalahnya nggak akan cukup juga kalau hanya menyingkirkan itu kan. Kita harus say no ke yang lain. Yang mana tuh? Ya paling simpel adalah kan kita udah bahas soal mendesak dan penting. Yang tidak penting tentunya yaitu yang kuadran 3. Nah, masalahnya kuadran 3 ini ada 2 jenis. Ada yang betul-betul nggak penting sama sekali. Ya, contohnya mungkin sempat kita bahas, kita bertelepon penawaran kartu kredit, maaf ya, yang kita nggak perlu gitu kan. Itu kan bener-bener nggak penting buat kita kan.
Tapi yang jadi tantangan kadang-kadang kuadrat 3 ini penting buat kita, nggak penting buat kita, penting buat orang. Misalnya kita dimintain bantuan oleh tim lain di kantor, penting buat dia, tapi buat kita nggak penting. Nah, ini kan agak challenging juga nih ya, nolaknya agak mudah juga gitu. Nah, ada contoh di sini, Pak Kofi cerita tentang istrinya ya, Ibu Sandra. Ibu Sandra satu waktu dia diminta jadi chairman sebuah kepanitiaan, kemudian dia mengajak seseorang untuk gabung di kepanitiaan itu. Nah, orangnya ini oh sebentar. Jadi si istrinya ini dia minta jadi ketua di kepanitiaan. Sebenarnya dia merasa tertekan mungkin karena sibuk ya. Tapi akhirnya setujulah ya, diterima juga lah penugasan itu. Nah, kemudian dia ngajak orang lain nih untuk gabung di kepanitiaan itu. Nah, temennya itu mendengarkan dia dengan sangat seksama, didengerin dengan sangat empatik, sangat seksama. Nah, tapi di akhir kemudian bahas gini, Sandra, kayaknya itu satu proyek yang benar-benar keren banget, ya, sebuah proyek yang betul-betul layak untuk kita jalankan. Saya sangat menghargai kamu mengundang saya untuk menjadi bagian dari proyek ini. Saya sangat merasa terhormat. Nah, hanya saja atas dasar beberapa alasan saya kayaknya nggak akan berpartisipasi langsung, tapi saya benar-benar menghargai undangan kamu. Jadi dengan sangat halus orang ini menolak ajakan itu setelah mendengar dengan seksama gitu. Nah, yang menariknya adalah Bu Sandra ini kemudian ini, Bu Sandra bilang, Sandra itu was ready for anything but a pleasant no. Jadi ya dia udah siap-siap lah ya responnya seperti apa, tapi kok ini orang ini bilang no cuman kok enak ya ngomongnya dengan pleasant gitu ya, dengan baik. Nah, kemudian si siapa? Bu Sandra bilang ke Pak Kofi kan, aduh seandainya gue yang bisa bicara kayak gitu ya kan. Tadi awalnya dia nggak terlalu happy juga ya kan untuk menerima penugasan ini. Nah, ada kisah lagi. Ini kisahnya Pak Kofi. Jadi satu kali Pak Kofi jadi director di sebuah universitas, kemudian dia minta dia mau memberikan pekerjaan ke salah seorang stafnya. Nah, setelah stafnya mendengarkan dengan seksama, stafnya bilang begini, Pak Steven, saya akan melakukan apapun yang Anda minta ke saya. Cuman boleh ya saya sharing situasi saya ceritain situasi saya sebentar. Kemudian dia ambil wallboardnya dia ceritain list semua pekerjaan dia. Kemudian, nah Pak Steven, untuk mengerjakan tugas yang Bapak minta saya tadi barusan, kayaknya perlu beberapa hari ngerjainnya tuh. Di antara semua proyek ini Bapak mau berharap mana yang mau saya take off untuk mengerjakan itu. Waduh, ya kan? Waduh, saya nggak mau tanggung jawab itu proyek penting nggak kelar gitu kan. Ya udah mending saya cara lain aja. Nah, kisah ini betul-betul menampar saya karena Pak Kofi kemudian menyimpulkan dua kisah ini dalam bahasan begini. Nih, bentar. To say no terhadap sesuatu yang tidak menjadi prioritas, it means to say yes. Kita harus punya the bigger yes burning inside. Harus ada iya yang lebih besar untuk sesuatu yang lebih penting. Nah, in fact di paragraf berikutnya beliau bahas bahwa keep in mind that you are always saying no to something. Kenyataannya, teman-teman, kita sebenarnya selalu sering mengatakan tidak pada sesuatu lah gitu. Kita milih ke restoran atau di rumah milih makanan ayam daripada daging. Berarti kan kita say yes to ayam, no to daging. Kita nonton TV di rumah pas pulang kantor, berarti kan kita say yes to TV, enggak ke yang lain. Nggak tahu yang lain apa, nyapu-nyapu, nyetrika, baca buku, anything. Kita pilih baca buku, berarti kita pilih say no ke nonton TV atau yang sebagainya. Kita main sama anak, berarti kita say yes ke main ke anak, no ke aktivitas yang lain. Jadi actually kita selalu say no and yes ke berbagai hal dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan gini,
keep in mind that you are always saying no to something. Ingat bahwa sebenarnya kita tuh sering banget say no gitu ya ke sesuatu. Nah, cuma dibilang gini, kalau nggak say no-nya ke hal yang nggak penting, jangan-jangan kita say no ke hal yang penting. Wow. Nah, gitu. Jadi ya kalau saya pikir-pikir ya, waktu saya cukup banyak tuh buat nonton film sebenarnya malam-malam tuh ya. Nonton beberapa film favorit saya itu ya. Yang kadang-kadang misalnya filmnya mulai jam 9, tapi jam 8 tuh ada episode sebelumnya. Which is saya nonton minggu lalu, cuman merasa ya biar nyambung gitu kali, nonton juga jam 8, lagi jam 9. Selesai jam 10, ada lagi film lain yang kemarin saya kelewat, nonton lagi. Jadi basically saya punya waktu hampir 3 jam. Actually I say yes to something to spend on at least 3 hours ya. Nah, berarti pada saat itu saya say no ke yang lain dong. Saya say no ke baca buku yang sudah saya komitmen. Saya say no ke olahraga, mungkin push up sebentar di rumah. Saya say no to istirahat langsung karena capek katanya. Ini hampir banget nih. Karena itulah moving to quadrant 2 actually adalah berlatih untuk betul-betul clear dengan apa yang ingin kita capai dalam hidup, which is sudah kita klarifikasi di habit yang kedua ya, peran-peran kita itu. Nah, lalu menggunakan seluruh desain mission statement itu untuk menentukan aktivitas keseharian kita. Nah, aktivitas keseharian yang kita pilih untuk menyumbang kepada mission statement itu ya di 7 habit disebut dengan istilah big rocks. Kenapa kok disebut dengan big rocks? Karena ada metaforanya. Jadi mungkin kalau pernah nonton di YouTube lah somewhere tuh pasti kita pernah lihat di YouTube ada demo satu ember sudah diisi dengan batu-batu kecil, lalu kemudian kita coba masukin batu besar di situ, tapi nggak boleh melewati batasan embernya itu. Nah, itu sebenarnya ada metafora ya. Ember itu waktu ya, nggak boleh melewati itu karena waktu kita terbatas. Nah, kalau di ember itu sudah ada batu-batu kecil, kerikil-kerikil yang nggak penting tadi atau yang urgent, maka yang besar-besar kita masukin, dia nggak akan masuk. Jadi kalau kita nyari kapan waktu buat olahraga, buat silaturahmi, buat main sama anak, deep conversation dengan anak yang remaja, itu nggak akan ada waktu karena si kerikilnya udah ada duluan gitu. Nah, menjadi mungkin possible kalau batu besarnya ditaruh dulu, dikeluarin dulu tuh batu kecilnya, batu besarnya taruh dulu, baru dimasukin batu kecil. Jadi yang penting-penting kita taruh duluan, baru dimasukin yang urgent. Nah, itu baru bisa terjadi. Nah, itu yang besar-besar itu disebut sebagai big rock alias aktivitas yang utama kuadran 2 yang berkontribusi kepada pencapaian misi hidup kita. Nah, toolsnya apa? Nah, toolsnya adalah yang disebut sebagai nanti yang namanya weekly planning. Nah, tapi sebelum sampai ke weekly planning, Pak Kofi itu sebenarnya menariknya ya. Beliau tuh sepertinya melakukan research terhadap planning system yang udah ada di dunia ini ya. Gitu ya, yang tadi lah ya 4 generasi time management itu kan. Nah, yang berakhir pada yang sekarang itu adalah bagaimana kita memanage aktivitas kita based on kepentingan dari keseluruhan peran kita. Nah, kuadran tool itu beliau katakan di sini harus sesuatu yang coherence, ada harmoni di antara keseluruhan peran kita dalam hidup yang cukup banyak itu. Ada balance antara profesional, personal, masyarakat ya. Dan harus berfokus pada kuadran 2, sifatnya antisipatif sebanyak mungkin untuk mengurangi kuadran 1 sebenarnya. Nah, jadi hidup kita agak lebih
nyaman karena banyak hal yang sudah kita antisipasi. Kalau saya nggak pernah ngobrol deep conversation dengan anak saya, maka someday hubungan kami akan mengalami titik keretakan yang udah agak susah untuk diperbaiki. Bukan nggak mungkin, tapi agak sulit. Tapi kalau saya bangun dari sekarang, maka di saat ada momen tertentu nanti mungkin akan lebih cepat diperbaiki. Kalau saya tidak pernah bangun hubungan dengan tim saya cukup baik, maka akan ada waktunya dia nggak tahan atau saya nggak tahan ya, salah satu resign, yang agak susah diperbaiki. Kalau kita bangun hubungan yang cukup baik, maka itu mungkin masih ada, tapi akan lebih mudah di resolve gitu. Yang ketiga, dia harus people dimension ya. Jadi ngomongin, karena yang ini kenyataannya dalam kehidupan kita yang paling challenging itu ngurusin yang sifatnya hubungan dengan orang. Pekerjaan kita, tugas-tugas kita itu beratnya karena urusan dengan orang. Maka sisi membangun hubungan yang baik dengan orang ini harus masuk dalam prioritas gitu. Saya cukup banyak menemui di beberapa kelas yang saya fasilitasi, misalnya kelas leaders gitu ya. Di awal kan kita minta identifikasi permasalahan leadership apa aja sih, konflik antar tim, konflik antar departemen gitu ya, antar tribe, antar squad, itu yang muncul di depan-depan. Nah begitu dirunut ke belakang, solusinya simple-simple. Misalnya kayak, harusnya ada koordinasi rutin ya, harusnya ada planning untuk ngomong dulu ya, harusnya sosialisasi dulu ya, harusnya pastikan mereka paham dulu baru kita jalan ya. Urusannya sangat people. Cuman itu kan kuadran 2 gitu loh, dia nggak akan jadi kuadran 1. Nah makanya orang sering nggak mengerjakan, akhirnya muncullah situasi kuadran 1 itu. Gitu. Nah yang berikutnya, toolsnya harus fleksibel. Tools harus jadi pelayan kita, bukan kita yang ikut pada tools. Dan yang berikutnya lagi ada portability, mudah kita bawa. Nah dulu Frank Covey itu bikin agenda tuh tebel gitu ya, agenda weekly planning. Sekarang sih udah ada di dalam bentuk yang lebih portable di handphone gitu. Nah tapi poinnya sederhananya begini caranya. Jadi pertama langkahnya adalah kita diajak tiap minggu jadikan luangkan waktu khusus buat bikin planning. Aktivitasnya pertama adalah kita baca, renungkan mission statement kita. Baca tuh mission statement kita baca. Nah ini menariknya, saya mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Saya dulu penasaran dengan habit yang kedua ya, bikin with the end in mind. Itu kan prakteknya macam-macam. Ada yang jangka panjang kita bikin visi misi, ada yang jangka pendek kita bikin target. Oke lah, even kita bikin target pun kan sekali kan, di awal tahun, tengah tahun gitu kan. Kita bikin misi juga sekali, ya mungkin gantinya baru sekian tahun sekali. Lalu habitnya di mana gitu? Kenapa itu jadi habit? Sesuatu yang harus diulang-ulang. Oh ternyata habitnya di sini. Bikin target memang sekali, bikin tujuan visi misi sekali, tapi menggunakan itu untuk panduan aktivitas kita itu yang harusnya jadi kebiasaan kita. Nah maka dianjurkan minimal seminggu sekali baca, renungkan mission statement kita, petakan dalam peran-peran kita. Nah peran-peran ini seminggu ke depan apa yang akan saya jalankan. Saya contoh peran sebagai individu, peran sebagai pasangan, orang tua, peran sebagai karyawan. Kadang-kadang bisa dibedah lagi, saya lagi pimpin project ini, saya mimpin tim itu. Nah tapi juga petakan peran-peran secara personal ya, personal development, anggota masyarakat. Petakan dulu seminggu ke depan ini saya akan ada peran apa saja. Nah kemudian pilih big rocks dengan bertanya, selama seminggu ke depan apa aktivitas yang paling penting yang perlu saya kerjakan di peran ini. Peran saya sebagai orang tua seminggu ke depan apa yang paling penting? Ada pertemuan orang tua murid. Peran sebagai masyarakat, ada rapat RT. Peran saya sebagai anggota komunitas, ada pertemuan rutin komunitas. Peran saya sebagai karyawan, ada persiapan project, persiapan event, persiapan ketemu klien dan sebagainya. Nah, identifikasi itu yang disebut sebagai big rocks tadi, kuadran 2, aktivitas kuadran 2. Kemudian, ini modelnya bisa kayak gini nih. Jadi ini perannya, kemudian ini activity-nya. Nah, baru kemudian big rock ini tadi kan perumpamaan tadi ya di ember tadi.
ditaruh lebih dulu di agenda. Nah, kalau dibuat gambar taruh di sini nih. Nah, ini aktivitas nih. Nah, yang kosong-kosong inilah yang nanti silahkan diisi dengan aktivitas keseharian, day to day activity kita. Gitu, yang non big cross atau diisi dengan koordinat satu. Nah, menarik di sini Pak Kofi menjelaskan ya. Ini kan kalau dilihat begini by peran ini kan cukup banyak nih. In total yang beliau kasih contoh ini ada 19 activities dalam seminggu. Dan ini sudah mempertimbangkan balance ya antara personal profesional. Kemudian sudah mempertimbangkan antara weekdays weekend. Yang personal mungkin di weekend, misalnya main sama anak, benerin sepeda anak, ya nemenin belajar segala macam itu sudah ada di weekend gitu. Silaturahmi ke keluarga itu udah pertimbangan. Berarti ini in fact ini sudah balance. Ada 19 aktivitas penting. Banyak juga ya. Tapi begitu dipetakan men ke seluruh ini, ternyata masih banyak nih waktu kosong. Ya kan? Masih banyak. Artinya bener metafora Big Rock tadi yang ember tadi. Kalau kita taruh Big Rock duluan, maka si Big Rocknya jalan, aktivitas yang lain juga relatif bisa jalan. Gitu. Kuadran 1 masih bisa dihandle, kuadran 3 yang penting bagi orang lain masih bisa kita handle. Nah, di sisi lain karena kita punya Big Rock, punya penjadwalan yang baik, maka kuadran 3 yang nggak penting-penting amat dengan mudah bisa kita tolak. Dulu saya suka merasa bersalah nolak telepon sales kartu kredit atau asuransi gitu. Sekarang saya nggak ada rasa bersalah. Ya karena hampir semua waktu saya udah ada activity-nya. Apakah saya meeting, apakah saya diskusi, apakah saya baca. Sehingga kalau dia nelfon jam 8 pagi, saya lagi baca, saya lagi meeting, saya lagi ngajar. Maaf, sorry, terima kasih, saya nggak perlu, tutup, selesai. Nggak perlu saya ladenin. Kalau saya lagi pas istirahat, ya istirahat itu pasti ada yang saya kerjakan. Kalau lagi kelas ya saya ngobrol sama peserta. Kalau lagi di kantor ya saya istirahat, diskusi dengan teman atau sambil ngobrol ringan. Yang itu juga sudah sesuatu yang penting gitu. Lagi ibadah, no hard feeling karena ada the bigger yes yang sedang kita serve. Gitu. Jadi menarik sekali ya, sementara ini sudah mempertimbangkan keseluruhan aspek kehidupan kita, ternyata tuh masih banyak waktu luang. Nah, inilah jangan-jangan yang menyebabkan hidup kita nanti insya Allah bisa lebih efektif. Karena aktivitas yang kuadran 2 itu dalam jangka panjang impactnya luar biasa, tapi yang di 2D juga masih ke-handle. Gitu. Jadi kalau dibuat sebuah skema kayak gini nih, lihat long termnya, ya mission statement, roles, goals, weekly-nya, roles, goals, plan, kemudian di schedule. Nah, ada nggak yang bisa di delegate? Gitu. Begitu kira-kira bahasan kita tentang weekly planning ya. Masih ada beberapa poin lagi di habit 3 ini menarik karena ya tadi di training, kalau di training biasanya cukup sampai weekly planning selesai, tapi di habit 3 ini ternyata ada hal yang lebih fundamental lagi tentang bagaimana kita kemudian bisa lebih menghayati sebenarnya penjadwalan itu hakikatnya apa sebenarnya. Kemudian tadi ya, kalau ternyata kita mesti mendelegasikan itu sebenarnya bagaimana caranya yang efektif dan apa manfaatnya. Moga-moga bermanfaat. Selamat menikmati. Yang belum nonton dulu video-video yang lain ya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya gitu, sebarkan ke teman-teman yang butuhkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.